Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Azmi. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2024, Angkatan 1, Kelompok 2. Saat ini, saya bekerja sebagai analis perkara peradilan pada Pengadilan Agama Bungkuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresum dua subtema dari berakhlak, yaitu adaptif dan kolaboratif. Yang pertama adalah adaptif. Apa itu adaptif? Adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Selanjutnya adalah penerapan budaya adaptif. Yang pertama adalah dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang ketiga, mendorong jiwa kewirausahaan. Dan yang keempat, terkait dengan kinerja instansi. Dan terakhir adalah memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Adapun kode etik adaptif, yang pertama adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Selanjutnya, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang terakhir adalah bertindak proaktif. Selanjutnya adalah ciri-ciri individu adaptif. Yang pertama, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Yang kedua, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, membuka pikiran, dan memahami apa yang sedang diperjuangkan. Yang selanjutnya adalah kolaboratif. Kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance merupakan sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi serta berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Kode etik dari kolaboratif yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Selanjutnya, 6 kriteria penting untuk kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Selanjutnya, indikator organisasi yang memiliki collaborative culture. Yang pertama adalah organisasi yang menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil resiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas secara transparan untuk menghindari konflik. Yang keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong
Dan secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Selanjutnya, proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi adalah yang pertama, trust building atau membangun kepercayaan dengan stakeholder. Yang kedua, face-to-face dialog atau melakukan negosiasi yang baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses. Yang keempat, pemahaman bersama. Dan yang kelima adalah menetapkan outcome antara. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah 1. Kepercayaan. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Gaya kepemimpinan. Yang keempat, strategi manajemen. Dan yang terakhir, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Dan yang terakhir adalah faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah, yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Dan yang kedua adalah dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.